Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini saya ingin mengutip satu hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah atau takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya Allah akan menghapusnya perbuatan burukmu, dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi 3 nasihat Rasulullah itu, satu dulu yang kita uraikan. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dikata Abu Lais, orang yang takut kepada Allah itu ada 7 cirinya katanya, Pak, Ibu sekalian. Yang pertama, lidahnya terjaga. Terjaga dari mengunjing orang, terjaga daripada mencaci maki orang, terjaga daripada memburuk-burukkan orang. Apalagi di zaman kampanye sekarang nih, Pak Ibu sekalian, kita hati-hati. Jangan kita terjebak dalam mencaci maki. Apalagi mencaci maki itu adalah saudara-saudara kita juga yang kita caci maki itu. Yang kedua, hilang dengki dalam hati. Jadi orang takwa itu, orang takut pada Allah itu hilang dengki, Pak. Tidak ada dengki dalam diri itu. Lebih orang dari dia sakit hatinya. Kaya orang tuh dia juga nggak senang. Melarat orang tuh senang, dia yang senang. Itu namanya tuh hatinya nggak beres lagi tuh, Pak. Oleh karena itu, jaga hati kita, jangan sampai busuk hati, iri hati, tinggi hati. Jangan sampai itu. Yang ketiga, tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah itu menjaga mata, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekarang nih punya HP, la ilaha illallah, banyak, Pak Bu, ya, yang bisa merusak apa kita itu. Yang tidak boleh dilihat, jangan dilihat. Ya, film-film porno jangan dilihat, buku-buku porno jangan dibaca. Maka orang yang takwa kepada Allah, matanya terjaga dengan baik, dia tidak mau melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat, tidak memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya. Jadi kita harus mencari makanan itu yang haram. Kulu mirzki rabbikum halalan thayyibah. Makan oleh kamu rezeki yang aku beri, kata Allah, halalan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan olehmu harta rezeki yang aku berikan halal, lagi baik. Jadi apalagi mencuri barang orang, mencuri ikan orang, mencuri sawit orang, mencuri karet orang, korupsi, manipulasi, segala macam itu dijauhi ya. Orang takwa itu takut itu dengan hal-hal yang haram seperti itu. Kalau kita masuk makan itu haram, itu akan mempengaruhi kepada keturunan kita. Yang kelima, tangannya tidak mau menerima sesuatu yang haram, tidak menggunakan tangannya itu kepada yang terlarang. Kadang sambil pergi ke ladang, nampak pepaya orang masak, diambilnya juga. Nampak cabai orang, diambilnya juga. Nampak nangka orang berbuah, diambil juga. Itu tidak boleh itu. Kan dia ada di sini dia, Pak Ustadz. Nanti sudah pulang dia, nanti dari apa baru kita sampaikan. Atau lagi cerita lagi tuh. Janganlah diambil. Kalau tidak punya kita, jangan diambil. Ringan tangan nama itu, ringan tangan yang negatif nama itu, mengambil hak milik orang. Jangan ya. Yang keenam, tidak melangkahkan kakinya ke jalan maksiat. Banyak orang, Pak, kita tengok orang berjudi, ya, ada jalannya situ, tapi jalan orang tuh jalan untuk orang berjudi, Pak. La ilaha illallah. Jadi kalau jalan itu yang kita ikuti kan bahaya kita itu. Maka orang yang takut kepada Allah itu senantiasa menjaga kakinya tidak melangkah kepada perbuatan maksiat.
Biasanya tempat-tempat perjudian itu dibuatkan tempatnya oleh orang tuh jauh-jauh, Pak. Jadi jauh tempatnya itu sehingga melangkah ke sana itu membutuhkan pengorbanan. Dia pergi juga itu ke tempat yang seperti itu. Ah, ini itu sangat sangat berbahaya. Yang ketujuh, yang terakhir, taatnya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ah, ini dia beramal itu semata-mata untuk mencari ridha Allah. Dia tidak mencari pujian. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia tidak diperintah kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita beramal itu tidak ada kita menginginkan pujian-pujian orang. Kenapa? Karena amal itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain kita beramal, Pak. Jadi kalau orang beramalnya karena ingin dipuji orang, beramalnya karena ria, itu bukan sifat orang bertakwa, Pak. Orang bertakwa itu ada orang atau tidak ada orang, dia tetap beramal ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas, hanya tujuan utamanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah kira-kira satu poin yang saya uraikan. Ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi sifat takut atau sifat takwa itu. Karena pentingnya takwa itu di dalam khutbah Jumat pun tidak sah Jumat kita, Pak. Kalau nak kita bacakan wasiat takwa itu, begitulah pentingnya itu takwa itu. Marilah kita bertakwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kita kepada Allah. Dalam sumpah jabatan juga disampaikan juga begitu oleh orang tua. Kita bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak zaman sekarang itu takwa tinggal di seminar saja. Takwanya hanya tinggal di spanduk aja. Perangainya seperti itu juga. Inilah yang tidak baik itu. Jadi mudah-mudahan dengan video singkat ini mengetuk hati kita. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Demikian, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.